Hujan deras mengguyur Bekasi sore itu. Di dalam sebuah rumah sederhana di kawasan perumahan rakyat, aku duduk sendirian di ruang tamu. Hanya suara tetesan air dari genteng bocor yang menemani kesunyian. Aku menatap layar laptopku, tapi pikiranku melayang entah kemana. Namaku Raisya, atau biasa dipanggil Rais. Usiaku 25 tahun. Baru saja selesai bekerja dari agensi digital marketing tempatku bekerja sebagai penulis konten. Hari ini rasanya berat. Bukan karena pekerjaan, tapi karena satu pesan singkat yang masuk tadi pagi. Selamat ya, Rais. Semoga bahagia. Andro. Hanya itu. Tapi cukup membuat dadaku sesak. Aku menutup laptop, mencoba menghirup udara dalam-dalam. Aku sudah lama berusaha melupakan dia. Tapi setiap kali ada angin yang membawa namanya, semua kenangan itu kembali menghantui. Kami pacaran selama 3 tahun. Dari semester 3 kuliah hingga menjelang wisuda. Awalnya, Andro terlihat dingin, cuek, bahkan sombong. Tapi lambat laun, ia menunjukkan sisi lain, penuh ambisi, protektif, dan punya caranya sendiri untuk peduli padaku. Kami sering berjanji akan bersama sampai akhir. Sampai suatu hari, dia menghilang begitu saja. Tidak ada penjelasan. Tidak ada alasan. Hanya diam yang menyakitkan. Aku bangkit dari kursi, menuju dapur. Ibu sedang memasak sayur asem. Aromanya menghangatkan hati. Dia tersenyum saat melihatku. Kamu kelihatan murung lagi, Nak, katanya tanpa berhenti mengaduk. Aku hanya tersenyum tipis. Ya, cuma lelah. Ibu tidak bertanya lebih jauh. Tapi aku tahu, dia bisa menebak apa yang sedang kupikirkan. Ayahmu dulu bilang, kadang cinta itu bukan tentang siapa yang datang duluan, tapi siapa yang tetap tinggal sampai akhir. Ucapnya pelan. Aku diam. Lalu, ponselku bergetar lagi. Panggilan masuk dari nomor asing. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya mengangkat. Assalamualaikum. Ini Raisya? Suara pria di seberang terdengar ramah. Ya, iya betul. Ada apa? Saya Faris. Anaknya Bu Siti, teman baik ibu kamu. Maaf ganggu. Saya ingin minta izin untuk ketemu kamu secara langsung. Bisa? Aku terdiam. Ibu mendengarkan dari balik meja dapur, matanya berbinar. Aku menelan ludah. Ini pertama kalinya aku mendengar nama Faris. Dan takdirku mulai bergeser, meski aku belum tahu bahwa di balik semua ini, bayangan masa laluku akan kembali hadir. Hari itu, aku dan ibu sedang menyiapkan teh hangat di meja ruang tamu. Faris akan datang sebentar lagi untuk pertemuan pertama kami. Aku tidak tahu harus berharap apa. Ibu bilang dia adalah pria baik-baik dari keluarga sederhana tapi punya masa depan cerah. Kamu jangan tegang. Ya, dia orangnya ramah, kata ibu sambil merapihkan baju kurungku. Aku menghela napas. Aku nggak tegang, Bu. Cuma, aneh aja. Ketemu calon suami begitu saja. Ibu tersenyum. Kita cuma mau kenalan dulu. Nggak langsung nikah hari ini juga. Aku tertawa pelan. Tapi hatiku tak sepenuhnya tenang. Masih terngiang pesan singkat dari Andro pagi tadi. Masih ada rasa perih yang tak pernah benar-benar hilang. Tepat saat jam menunjukkan pukul 4 sore, bel rumah berbunyi. Ibu buru-buru membuka pintu. Aku hanya bisa melihat siluet tubuh tinggi lelaki muda di balik pintu. Suara sapaan hangat terdengar, lalu langkah kaki mendekat. Dan ketika ia masuk, jantungku berdebar keras. Di hadapanku berdiri seorang pria muda, usia sekitar 27 tahun, berpakaian rapi dengan senyum hangat di wajahnya. Tinggi, postur atletis, rambut agak pendek, dan sorot matanya tenang. Namanya Faris, seperti yang sudah dikatakan ibu. Tapi yang membuatku terkejut bukan hanya penampilannya, tapi sosok di belakangnya. Saat pintu dibuka sedikit lebih lebar, mataku langsung menangkap bayangan seorang pria yang baru saja turun dari mobil hitam Faris. Pria itu berdiri di halaman, membetulkan dasinya. Jas biru gelap, postur familiar, dan rambut yang masih sama, sedikit acak-acakan, tapi tetap rapi. Andro, aku nyaris tersedak.
Napasku memendek. Aku cepat-cepat menunduk, pura-pura sibuk dengan cangkir teh di tanganku. Tapi jelas sekali tubuhku kaku. Faris tidak menyadari reaksiku. Dia mulai berbicara santai pada ibu dan menjelaskan bahwa temannya ikut karena ingin menemani. Dia sahabat baikku, Mas Andro. Saya ajak biar suasana nggak tegang. Ibu tersenyum. Oh, iya? Tentu. Silakan masuk juga, Nak. Andro melangkah masuk. Matanya mencari-cari. Lalu bertemu denganku. Senyumnya mengembang, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lain. Lama tidak bertemu, Rais, ucapnya dengan suara rendah. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Iya, lama sekali. Faris tampak tidak menyadari tensenya suasana. Dia asyik bercerita tentang pekerjaannya sebagai pengusaha startup teknologi. Andro sesekali menyela dengan komentar ringan. Tapi aku tidak bisa fokus. Pikiranku penuh. Kenapa Andro ada di sini? Kenapa mereka bersama? Dan apakah Faris tahu tentang masa laluku dengan Andro? Setelah beberapa menit obrolan basa-basi, Faris dan Andro pamit. Di ambang pintu, Andro sempat menatapku sejenak. Kita bicara nanti, bisiknya. Aku diam, lalu angguk pelan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan masa lalu dan kehadiran Andro di tengah masa depan baruku membuat dadaku sesak. Dan aku yakin satu hal. Ini bukan pertemuan biasa. Ada sesuatu yang belum ia katakan. Dan mungkin, hubungan antara Faris dan Andro tidak semulus yang kulihat. Aku tidak bisa tidur semalaman. Bayangan Andro yang datang bersama Faris terus menghantuiku. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Aku yakin, pasti ada sesuatu di balik pertemuan itu. Pagi harinya, aku memutuskan untuk pergi ke kantor lebih awal, berharap kesibukan bisa membuatku lupa. Namun, saat membuka laptop dan mengecek media sosial, notifikasi masuk dari akun Instagram pribadiku membuat jantungku berdebar. Andro mengirim pesan langsung. Bisa ketemu? Ada hal penting yang harus aku bicarakan. Aku diam sejenak. Lalu dengan tangan gemetar, aku hapus pesan itu tanpa membalas. Belum siap. Belum siap melihat matanya lagi. Mendengar suaranya. Menyimpan rindu yang sudah kupaksa mati. Tapi ternyata, hati tak mudah diajak kompromi. Siang itu, saat istirahat kerja, aku memutuskan pergi ke kafe langganan di dekat kantor. Aku memesan teh hangat dan mencoba fokus pada tugas menulis konten marketing untuk klien. Tapi pikiranku buyar begitu melihat bayangan seseorang duduk di meja seberang. Andro. Dia duduk sendiri, sedang membaca koran digital di tablet. Dia tampak tenang, tapi mata kami sempat bertemu. Dan seperti biasa, ia tahu bagaimana caranya membuatku gugup. Beberapa detik kemudian, ia bangkit dan mendekat ke mejaku. Boleh aku duduk? Tanyanya pelan. Aku ingin mengatakan tidak, tapi lidahku keluh. Akhirnya, aku hanya mengangguk pasrah. Andro duduk, memesan kopi hitam, lalu menatapku dalam-dalam. Kamu belum menjawab pesanku, katanya. Aku menarik napas panjang. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Ia tersenyum kecil. Padahal kamu pasti penasaran kenapa aku ada di rumahmu kemarin. Aku diam. Tapi matiku berkata iya. Faris adalah sahabatku sejak kuliah. Kami satu asrama waktu di Bandung. Aku yang bilang padanya tentang kamu. Aku terkejut. Maksudmu, kamu yang merekomendasikan aku untuk dia. Andro mengangguk. Aku merasa kamu butuh orang yang benar-benar bisa menjaga kamu. Orang yang gak akan menghilang begitu saja. Nada suaranya berubah. Penuh penyesalan. Aku menatapnya tajam. Lalu kenapa kamu meninggalkanku dulu? Tanpa penjelasan? Tanpa kabar? Andro menunduk sejenak. Lalu dengan suara rendah, ia berkata, aku sakit, Rais. 2 tahun lalu, dokter bilang aku kena tumor otak stadium awal. Aku tidak mau kamu ikut terluka. Aku tidak mau kamu menunggu sampai akhir hanya untuk melihat aku pergi. Aku terdiam. Napasku tercekat. Hatiku remuk dalam sekejap. Dan sekarang? Tanyaku pelan. Sekarang,
Aku baik-baik saja. Setelah operasi dan pengobatan intensif, dokter bilang aku pulih. Tapi, aku baru tahu kalau kamu akan menikahi Faris setelah beberapa bulan pacaran. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku tidak tahu harus merasa marah, sedih, atau bahkan lega. Perasaan ini campur aduk. Tapi yang pasti, aku mulai menyadari satu hal. Ini bukan hanya tentang masa lalu. Ini juga tentang masa depanku. Dan aku belum siap memilih. Aku pulang ke rumah dengan pikiran kacau. Kata-kata Andro terus terngiang di kepala. Aku tidak mau kamu menunggu sampai akhir hanya untuk melihat aku pergi. Sakit. Bukan karena ucapannya, tapi karena alasan di baliknya. Aku merasa seperti dibiarkan sendirian menghadapi luka itu selama 2 tahun, tanpa tahu bahwa ia pun sedang berjuang melawan sesuatu yang begitu besar. Tapi, apakah itu cukup untuk memaafkannya? Di dalam kamarku, aku mencoba tenang. Ibu memanggil dari luar pintu. Faris nelpon. Nak, dia bilang ingin bertemu malam ini. Ada yang mau dibicarakan. Aku menelan ludah. Oh, aku akan angkat. Ibu diam sejenak, lalu berkata pelan, kamu baik-baik saja? Kamu kelihatan beda hari ini. Aku tersenyum tipis. Iya, Bu, cuma lelah. Setelah ibu pergi, aku mengambil ponsel dan menerima panggilan Faris. Halo? Sapaku pelan. Rais, bisa ketemu sekarang? Di kafe biasa. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya setuju. Beberapa jam kemudian, kami sudah duduk di kafe yang sama tempat Andro dan aku bertemu siang tadi. Faris memesan cappuccino hangat, sementara aku hanya memesan teh lemon. Ada apa, Faris? Tanyaku langsung. Dia menatapku serius. Aku tahu kamu kenal Andro. Jantungku berdebar keras. Kamu tahu dari mana? Dia sendiri yang cerita. Saat kita masih kuliah, dia sempat bercerita tentang seseorang yang sangat dia sayangi, tapi harus dia tinggalkan karena situasi yang gak bisa dia hindari. Aku diam. Faris menarik napas panjang. Aku suka kamu, Rais. Sejak pertama kali lihat foto kamu dari ibu. Dan aku tahu kamu juga punya masa lalu. Tapi aku tidak ingin masa lalu itu menjadi penghalang antara kita, selama kamu yakin pada hatimu sekarang. Aku menunduk. Hatiku teraduk. 2 pria. 2 masa. 1 pilihan. Faris melanjutkan, aku nggak akan memaksamu. Tapi tolong, jujurlah padaku. Kalau kamu masih menyimpan rasa pada Andro, aku rela mundur. Aku cuma nggak mau kamu menikahiku dengan hati yang belum sembuh. Aku menatapnya, matanya lurus menembus hatiku. Jujur, sabar, dan penuh pengertian. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Lalu, ponselku bergetar. Nama yang terpampang membuat dadaku mendadak sesak. Andro. Faris melihat layar ponselku dan tersenyum kecil. Angkat saja. Aku tunggu di luar. Dia bangkit, meninggalkanku sendirian. Aku menatap layar ponsel yang terus berdering. Lalu, dengan tangan gemetar, aku mengangkatnya. Rais, aku butuh waktu bicara denganmu. Sekarang, aku ada di depan kafe MU. Aku mendongak. Di luar, Andro benar-benar berdiri, menatapku dari balik kaca. 2 pria, 2 hati, 2 masa lalu. Dan aku, berada di tengah-tengah mereka. Tanpa tahu arah mana yang harus kupilih. Aku masih duduk di kursi kafe, ponsel tergenggam erat di tangan. Di dalam sini, Faris menunggu jawabanku. Di luar, Andro berdiri dengan tatapan yang tak bisa kubaca, penuh penyesalan, kerinduan, atau mungkin, harapan. Aku menghela napas panjang, lalu bangkit dari kursi. Faris langsung menyambutku dengan pandangan tenang. Aku butuh bicara sebentar. Ucapku pelan. Faris tersenyum. Tentu. Aku tunggu di mobil. Ia meninggalkanku sendirian, dan aku pun membuka pintu kafe, melangkah keluar. Andro tidak bergerak dari tempatnya. Matanya lurus memandangku. Kali ini, ia tidak tersenyum. Hanya diam, seperti sedang menimbang sesuatu. Kamu harus pergi,
bisikku pelan. Andro mendekat sedikit. Aku nggak akan pergi sampai kamu dengar semua yang ingin aku katakan. Aku menggeleng. Ini bukan soal kamu. Ini soal aku. Dan tentang hidupku yang sudah mulai stabil. Kamu datang lagi, dan segalanya jadi berantakan. Andro menarik napas panjang. Maaf. Tapi aku tidak bisa pura-pura baik-baik saja kalau kamu menikahi orang lain tanpa tahu bagaimana perasaanmu sebenarnya. Aku mendelik. Kenapa kamu selalu merasa berhak atas hatiku? Dia diam sejenak. Lalu berkata, karena hatiku belum pernah benar-benar lepas darimu. Bahkan setelah 2 tahun. Aku tertawa getir. Justru karena itu, kamu harus pergi. Biarkan aku melanjutkan hidupku. Namun sebelum Andro sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar mendekat. Faris. Ia berdiri di belakangku, menatap Andro dengan tenang. Aku rasa kamu sudah cukup lama mengganggu pacarku. Ucapnya dengan nada rendah tapi tegas. Andro menatapku. Pacar? Jadi, kalian udah resmi. Aku tidak bisa menjawab. Tapi Faris maju selangkah. Ya, kami udah sepakat. Dan aku harap kamu bisa menghargainya. Andro mundur pelan. Pandangannya beralih padaku. Ia tersenyum kecil, pahit. Kalau begitu, semoga kamu bahagia, Rais. Lalu ia berbalik, masuk ke mobilnya, dan pergi. Aku hanya bisa menatap punggungnya hingga menghilang. Faris menyentuh bahuku. Kamu yakin? Aku menatap matanya. Dia begitu sabar. Begitu baik. Tapi, apakah aku benar-benar siap untuk ini? Aku mencoba tersenyum. Iya, aku yakin. Tapi dalam hati, aku tahu satu hal. Aku belum siap melepas Andro begitu saja. Dan mungkin, dia juga belum siap melepaskanku. Hari ini adalah hari besar. Upacara lamaran resmi antara aku dan Faris akan digelar di rumahnya. Ibu sudah berdandan rapi, membawa seserahan sederhana dari keluarga kami. Aku sendiri memakai baju kurung biru pastel dengan kerudung senada. Tampak tenang di luar, tapi dalam hati, badai masih mengamuk. Sejak pertemuan terakhirku dengan Andro, pikiranku tidak pernah benar-benar damai. Setiap kali aku menatap wajah Faris, yang sabar dan penuh pengertian, aku merasa semakin bersalah. Seolah-olah, aku sedang menipu diriku sendiri, dan juga dia. Saat tiba di rumah Faris, suasana hangat menyambut. Keluarganya ramah, sopan, dan tampak bahagia. Namun, ada satu hal yang membuatku gelisah. Andro juga ada di sini. Dia duduk di pojok ruang tamu, berpakaian rapi, seakan bagian dari keluarga. Aku menatap Faris, bertanya tanpa suara. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata pelan. Dia sahabatku. Aku nggak bisa bilang dia nggak boleh datang. Aku diam. Menelan ludah. Acara lamaran berjalan lancar. Ucapan dari kedua keluarga disampaikan. Cincin ditukarkan. Foto bersama dilakukan. Tepuk tangan riuh membahana. Tapi saat acara hampir selesai, Andro bangkit. Boleh saya bicara sebentar? Semua orang terdiam. Termasuk Faris. Andro melangkah maju, menatapku. Matanya tak berkedip. Aku minta maaf atas gangguan ini. Tapi aku tidak bisa diam saja melihat Raisya menjalani momen ini tanpa tahu semua kebenaran. Faris langsung menegakkan tubuhnya. Andro. 2 tahun lalu, aku memang sakit. Lanjut Andro. Tapi bukan tumor otak. Keheningan menyelimuti ruangan. Lalu apa? Tanyaku perlahan. Andro menarik napas panjang. Aku positif HIV setelah donor darah beberapa waktu sebelum putus denganmu. Aku tidak mau kamu ikut terluka. Aku tidak ingin kamu hidup dengan beban itu. Jadi aku memilih menghilang. Aku terperangah. Faris terlihat kaget. Ibu menutup mulutnya. Kenapa kamu baru cerita sekarang? Tanyaku, suaraku gemetar. Karena, aku baru tahu kemarin kalau hasil tesku salah. Itu adalah kesalahan laboratorium. Aku negatif. Aku sehat. Dan selama 2 tahun ini, aku hidup dengan penyesalan yang tidak perlu.
Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dadaku sesak. Aku merasa seperti dunia menghancurkan segala keyakinanku. Dan mungkin, aku salah selama ini. Bukan karena ia meninggalkanku tanpa alasan. Tapi karena ia mencoba melindungiku dengan cara yang salah. Faris menatapku. Rais, kamu baik-baik saja. Aku tidak menjawab. Aku hanya bisa menatap Andro. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku berkata, "Mengapa kamu tidak percaya padaku? Aku bisa saja tetap memilihmu, meski dengan risiko apapun." Andro menunduk. "Maaf, aku hanya takut kehilangan kamu." Faris menarik napas panjang. Ia melihat ke arahku, lalu ke Andro. Dalam diam, aku tahu ia tengah memproses segalanya. "Aku pulang duluan," ucapnya akhirnya. Ia beranjak pergi. Dan aku tidak bisa mengejarnya. Karena hatiku sedang terpecah menjadi 2. Aku pulang dalam diam. Faris tidak mengantarku, dan aku juga tidak berani meneleponnya. Ibu terlihat khawatir saat melihat wajahku yang murung. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya sambil menyodorkan segelas teh hangat. Aku hanya bisa menggeleng pelan. "Belum tentu." Ibu duduk di sebelahku, menepuk punggungku lembut. "Kamu harus bicara dengan diri sendiri, Nak. Bukan cuma sama mereka." Aku mendongak. "Tapi bagaimana kalau hatiku masih bingung?" Ibu tersenyum. "Kalau begitu, cari jawabannya di hatimu yang paling tenang. Bukan yang paling luka." Aku menarik napas panjang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku membuka foto-foto lama. Foto bersama Andro. Foto ketika kami masih kuliah. Tawa, tangis, janji, harapan. Semua kembali seperti film yang diputar ulang. Lalu aku membuka foto-foto bersama Faris. Pertemuan pertama. Senyumnya yang sabar. Kata-katanya yang membuatku merasa aman. 2 orang pria. 2 cinta yang berbeda. 1 hidup yang harus kupilih. Pagi-pagi sekali, aku memutuskan untuk pergi ke rumah Andro. Aku mengetuk pintu apartemennya. Ia membukakan pintu dengan mata masih setengah tertidur. Tapi begitu melihatku, ia langsung bangun. "Apa kamu, baik-baik saja?" tanyanya. Aku masuk tanpa banyak kata. Duduk di sofa. Menatapnya lurus-lurus. "Aku butuh jujur," ucapku. Andro duduk di depanku. "Aku masih menyayangimu. Masih merindukanmu. Masih punya bekas lukamu di hatiku. Tapi..." Ia tersenyum pahit. "Tapi kamu sudah mulai mencintai yang lain juga." Aku mengangguk pelan. "Faris, dia beda. Dia tidak pernah menjanjikan langit. Tapi ia selalu ada di bawah, menopangku. Dan mungkin, itulah yang aku butuhkan." Andro menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. "Kamu pasti ini pilihanmu?" tanyanya pelan. Aku menghela napas. "Aku tidak akan pernah sepenuhnya lupa padamu. Tapi aku tidak ingin terus-menerus hidup di masa lalu. Aku ingin maju. Dan mungkin, kamu juga harus melakukan hal yang sama." Andro menunduk. Lalu mengangguk. Aku mengerti. Kami saling diam sejenak. Lalu ia berkata, "Aku nggak akan mengganggu lagi. Kamu pantas bahagia. Bahkan jika bukan denganku." Aku tersenyum tipis. "Kamu juga. Suatu hari nanti, kamu akan menemukan orang yang benar-benar bisa menerima semua bagian darimu. Termasuk masa lalumu." Aku bangkit, lalu berjalan keluar. Saat pintu tertutup di belakangku, aku menarik napas lega. Hatiku mulai tenang. Dan mungkin, inilah awal dari pemulihan. Matahari pagi menyinari langit Jakarta dengan hangat. Aku berdiri di balkon rumah baru, mengenakan gaun sederhana dan kerudung putih. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Faris. Kali ini, tidak ada bayangan masa lalu yang menghantui. Tidak ada penyesalan yang tersisa. Hanya rasa tenang dan keyakinan bahwa aku telah memilih jalan terbaik untuk hidupku. Aku menoleh ke belakang. Ibu sedang membantu pengaturan bunga di meja resepsi. Dia tersenyum melihatku. "Kamu cantik sekali hari ini," katanya sambil merapikan kerudungku.
Aku tersenyum lebar. Terima kasih, Bu. Di luar, tamu mulai berdatangan. Suara musik akustik mengalun lembut. Di antara keramaian itu, mataku mencari satu sosok. Dan aku menemukannya. Andro. Dia datang. Berpakaian rapi, duduk di barisan belakang. Ia melihatku dari kejauhan, lalu memberiku senyuman tulus, yang kali ini tidak lagi penuh penyesalan, tapi doa yang ikhlas. Aku membalasnya dengan anggukan kecil. Terima kasih. Maaf. Sampai jumpa nanti. Lalu, suara ayat suci Al-Quran mengalun, mengawali upacara akad nikah. Faris sudah menunggu di pelaminan, wajahnya tenang, matanya hanya tertuju padaku. Saat aku duduk di sebelahnya, ia menepuk tanganku pelan. Aku siap menjalani hidup bersamamu, bisiknya. Aku menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa berkata dengan sepenuh hati. Dan aku juga siap menjalani hidup denganmu. Ijab kabul dilangsungkan. Riuh tepuk tangan dan ucapan selamat memenuhi ruangan. Kami saling bertukar cincin, lalu saling menatap, kali ini sebagai pasangan resmi. Setelah acara selesai, Andro mendekat. Ia tidak membawa apa-apa selain senyum. Selamat, Rais, ucapnya. Aku tersenyum. Terima kasih untuk segalanya. Ia mengangguk. Semoga kamu bahagia. Benar-benar bahagia. Lalu ia berjalan pergi. Kali ini, tanpa menoleh ke belakang. Aku menatap punggungnya hingga menghilang. Sebuah akhir. Tapi juga awal dari sesuatu yang baru. Beberapa bulan kemudian, kami tinggal di rumah kecil yang damai. Faris tetap sabar, baik, dan selalu membuatku merasa aman. Aku masih sering menerima pesan dari Andro, kadang cerita tentang pekerjaannya, kadang sekadar menanyakan kabarku. Tapi aku tidak lagi merindukan dia. Aku sudah menemukan tempatku. Dan mungkin, Andro juga akan menemukan miliknya suatu hari nanti.